Hai semua, apa kabarnya kalian hari ini? Semoga dalam keadaan yang sehat-sehat selalu, dilancarkan segala jalan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya, dan tetap semangat. Jumpa lagi kita di channel YouTube saya, Divia Family. Bagi teman-teman yang baru pertama kali mampir atau yang baru pertama kali menemukan channel ini, saya ucapkan selamat datang. Perkenalkan, aku Divia, seorang ibu rumah tangga yang mempunyai 3 orang anak dan mempunyai warung sembako kecil di teras samping rumah. Di video kali ini, saya ingin berbagi informasi tentang bagaimana cara menghitung keuntungan di warung sembako rumahan. Sebenarnya, menghitung keuntungan warung itu sangat mudah. Dengan mengetahui laba atau profit usaha warung sembako yang kita miliki, akan semakin mudah mengatur keuangannya. Pada awal membangun sebuah usaha, entah itu usaha warung sembako atau usaha-usaha yang lainnya, hal yang paling banyak dipertanyakan oleh pengusaha pemula adalah bagaimana cara menghitung keuntungan dari usaha tersebut. Hal ini dikarenakan banyak pengusaha pemula yang masih bingung bagaimana cara menghitung keuntungan usahanya, tak terkecuali dalam usaha warung sembako. Nah, berikut adalah langkah-langkah bagaimana cara menghitung keuntungan warung untuk pemula. Tapi sebelumnya, bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk di-subscribe ya. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Dan tak lupa pula saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah dengan setia menonton setiap video saya dan juga menghabiskan kuotanya. Semoga apa yang direncanakan dan apa yang dicita-citakan sesegera mungkin bisa tercapai. Langkah yang pertama, menghitung keuntungan warung ialah mengenali item biaya produksi. Jangan pernah lengah atas semua biaya yang keluar, baik itu dalam kurun waktu harian maupun bulanan. Biaya produksi seperti ini terbagi menjadi 2 bagian, yakni biaya tetap serta biaya variabel. Yang kedua ialah menyusun laporan antara untung dan rugi. Cara menghitung keuntungan warung selanjutnya adalah menyusun laporan antara untung dan rugi untuk mengetahui laba bersih atau untung bersih. Penting untuk diketahui bahwa laba terbagi menjadi 2, yakni laba bersih dan laba kotor. Untuk mengetahui keuntungan murni, maka yang dihitung adalah laba bersih. Dihitung dengan cara laba kotor dikurangi dengan beban usaha. Yang ketiga ialah mengetahui pendapatan dan beban. Bagi yang memang mengerti tentang ilmu akuntansi, pasti mengetahui bahwa pendapatan merupakan pertambahan pada nilai aktiva. Hal ini menyebabkan adanya pertambahan pada modal. Pendapatan usaha di dalamnya terdiri dari pendapatan di dalam serta di luar usaha. Lalu, beban adalah biaya-biaya hal yang jika dikeluarkan akan berpengaruh terhadap kurangnya modal. Selanjutnya atau yang keempat ialah menentukan total pendapatan usaha. Supaya bisa mendapatkan total keuntungan usaha, hal yang perlu dilakukan mentotal seluruh pendapatan yang diperoleh dalam kurun waktu tertentu. Kurun waktu ini bisa dalam periode sebulan, 3 bulan, atau 1 tahun. Pendapatan usaha itu bisa didapatkan melalui penghasilan yang didapatkan dari produk yang dijual atau jasa yang diberikan dan sebagainya. 5. Menghitung pendapatan harian. Kalau masih bingung,
maka bisa menggunakan metode perhitungan harian. Cara ini dinilai paling gampang dan juga paling efektif dalam menghitung sebuah keuntungan. Hitung semua pendapatan dalam sehari dan totalkan pendapatan semuanya. Lalu dari total keseluruhan itu dikurangi dengan biaya operasional untuk sehari-hari. Dengan begitu, total pendapatan harian secara bersih akan didapatkan. Selanjutnya atau yang keenam, mengidentifikasi saldo persediaan awal dengan saldo persediaan akhir. Pada tahap ini, semua harus dihitung sebagai awalan dimulai dari persediaan semua bahan baku yang biasa disebut dengan saldo persediaan awal. Selanjutnya, saldo persediaan awal yang dihitung dengan saldo persediaan akhir yang diambil dari kurun waktu sebelumnya. Untuk saldo persediaan, pemilik warung bisa melihatnya melalui buku persediaan sementara. Saldo akhir bisa dilihat dari neraca. Yang ketujuh ialah menghitung penjualan bersih. Hal yang bisa dilakukan selanjutnya adalah dengan menghitung penjualan bersih. Ini artinya merupakan selisih dari pendapatan kotor, lalu dikurangi dengan beberapa pengurangan dan potongan lainnya. Dalam pengurangan ini, dihitung juga total faktor-faktor pengurang lain seperti return, diskon, dan lain-lain. Semua ini untuk mendapatkan total penjualan bersih. Yang kedelapan ialah menggunakan sistem komputer. Jika kita masih bingung dengan cara berhitung manual seperti pembukuan atau akuntansi, kita juga bisa pilih cara menghitung dengan menggunakan sistem komputer. Itulah beberapa langkah atau cara menghitung keuntungan usaha yang ada di warung sembako. Jika ada salah dan kurang di dalam saya membuat video ini, saya memohon maaf. Terima kasih sudah menonton videonya dan kita berjumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Bye-bye.